Halo semuanya, kali ini kita akan nge-review laptop yang menurut saya recommended banget ya untuk berbagai kalangan sih, yang udah kelas menengah ya. Dan ini juga masuk serinya tuh Asus yang VivoBook. Untuk tipenya ini Asus K413 EQ, harganya 12,150 karena ini di diskon ya. Jadi aslinya 12.250. Nah, untuk di tempat lain pastinya harganya macam-macam ya, bisa berbeda, bisa lebih murah, bisa juga lebih mahal. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya di boxnya ada apa aja. Nah, sekarang mari kita buka nih kotak resminya ya. Intel Inside, In Search of Incredible. Ini ada apa nggak tahu ya. Kemudian ada panduan ininya, port-portnya. Kemudian ada entah apa. Ini juga ketentuan dan garansi sepertinya ya. Kemudian bagian dalamnya ini sudah diambil ya, casan dan segala macamnya karena sekarang sedang mengecas juga. Dan kemudian dari tokonya sih dikasih bonus ini ya. Ini nggak tahu, kayaknya ini bawaan bonus ini sih. Emang dari bawaan karena ada tulisan Asusnya ya. Oke, sedikit review backpack bonusnya ya. Jadi bagian dalam ini buat tempat laptopnya dan lumayan sampai tinggi ya, pembatas ininya. Dan kemudian ketebalan sih nggak terlalu tebel ya, sekitar 5 cm bagian laptop. Dan bahannya sih biasa ya, bukan bahan yang tas mahal, tapi dia lumayan oke lah untuk sebuah tas gratisan. Kemudian dalamnya ada saku yang lebar banget, ini full ya dalamnya nih. Ininya lumayan tebel ya. Jadi ini kalau beli sih mungkin 150 sampai 200 kali ya, nggak tahu juga sih. Tapi ini nggak jelek, tapi nggak yang istimewa juga. Ya nggak malu-maluin yang jelas sih ya. Cukup oke. Sekarang kita akan bahas laptopnya ya. Oke, ngomongin fisik ini dia tuh simple tapi enak ya. Nah, untuk materialnya itu kalau baca di website sih katanya logam ya, tapi kalau saya pegang-pegang sih ini kayak plastik. Nah, bobotnya juga ini 1,4 kg, jadi relatif ringan ya. Dan kemudian portnya ada port ngecasnya, kemudian ada HDMI, USB Type A, USB Type C, sama headphone jacknya yang combo ya. Kemudian bagian depan nggak ada apa-apa, cuman dia ada ininya doang buat buka. Dan kalau kita tes ya, ngebuka ini perlu tangan dua nggak? Perlu ya, perlu tangan dua karena ini nggak kebuka. Dan di sini nih ada garis ya, ada semacam karet gitu bagian sini. Kemudian sebelah kiri laptop ada indikator baterai, ada indikator apanya ya ini ya, indikator laptopnya kali, ini sedang sleep. Kemudian ada micro SD slot ya, dan USB Type A 2 buah lagi. Jadi USB Type A nya ada 3 dan USB Type C nya ada 1, belakangnya biasa ya, nggak ada apa-apa. Kemudian coba kita balik. Nah, bagian bawahnya ini ada ventilasi di sini. Ya, pembuang udara panas. Bagian sini udah sama ini. Jadi kecil-kecil tersebar ya. Dan ini tadi dipakai buat ngetes bentar, tapi ini nempel sama kardus, jadi agak anget sih. Dan lagi dicas juga ya baterainya ya. Kemudian ininya kokoh banget nih, bantalan karetnya ya, kokoh 4. Jadi ini beda ya. Kalau ini agak jenong banget, kalau ini agak rata yang bagian depan. Oke, begitulah fisiknya. Saya masih ragu nih bahannya apa ya, nanti saya pastikan browsing dulu deh. Soalnya dia kayak plastik tapi kayak aluminium juga gitu. Harus bantuan kaki. Oke, ini mode sleep, dibuka layar langsung hidup. Nah, kayak ini. Terus layarnya sebagus apa sih? Coba kita naikkan ya brightness-nya.
Ya beginilah. Kalau brightness terendah serendah apa? Coba. Nah, kalau di kamera kok masih terang ya. Tapi kalau di aslinya sih udah gelap. Tapi kalau di kamera kelihatan masih agak terang gitu. Buat saya pribadi ya ini screennya kan Full HD ya. Dan dia IPS juga. Jadi dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah juga. Itu kelihatan semuanya jelas. Nah, kemudian di bagian dalam logo Asusnya seperti ini. Kemudian webcamnya di sini. Ada mikrofon juga harusnya di sini ya. Dan bezelnya tipis banget ya. Bezelnya tipis, makanya ini laptop 14 inch tapi berasa 12 inch doang nih. 13 lah ya. Jadi compact banget lah gara-gara bezelnya tipis nih. Nah, ini untuk engselnya seberapa derajat? Ternyata maksimal segini ya. Jadi udah nggak bisa ngebuka lagi. Nah, segitu. Nah, gitu ya. Untuk ini ada tempelan-tempelan. Ini Intel Core i5, Nvidia GeForce. Masih GeForce-an nggak sih? Kemudian ada Home and Student Office include ya. Dan ini speknya ditempelin di sini. HDMI 84% screen to body ratio. Lightweight ya. Berapa kilo nanti saya taruh di layar. Kemudian nah, noise cancelling mic. Jadi mikrofonnya noise cancelling. Nanti saya coba bentar ya. Kemudian ini ya buat melindungi mata. High capacity battery dan transfer phone photos via link to my Asus. Dan ini ada fingerprint readernya ya, ada fingerprint reader dan letaknya di sini. Jadi praktis banget. Oh, ini ada sound by Harman Kardon. Sound by Harman Kardon. Wah, nggak main-main nih suaranya pasti. Dites dulu speakernya sebagus apa. Ngetes kualitas suara ininya guys. Enak banget suaranya nih guys. Volumenya 67. Enak. Oke, berikutnya mari kita ngepoin hardware-nya ya. Yang pertama CPU. CPU-nya menggunakan apa ini? Intel Core generasi 11 ya, i5 1135 G7. Ini generasi 11. Kemudian memorinya dia 8 GB ya. Kemudian SSD-nya 512 tersisa 477. Kemudian WiFi-nya sudah WiFi 6 ya. Kemudian GPU-nya ini onboard. Onboardnya Intel Iris RXE graphic ya. Dan kemudian ada dedicated graphic card-nya Nvidia GeForce MX 350. Dan dia 2 GB ya. Dedicated memory buat GPU-nya. Nah, untuk keyboardnya sendiri kita coba dulu ya, enak atau enggak. Saya kan blogger tuh, jadi biasa ngetik. Nah, pakai ini gimana, langsung nyaman atau enggak? Not bad. Terlalu terang cahayanya, turunin 50%. Tuh.
Apa yang disebut dengan matahari yang bersinar di tengah kegelapan semesta alam? Ada yang salah nggak? Apa yang disebut dengan matahari maksudnya? Oh, keren. Nggak ada yang salah, padahal saya ngira ada yang salah. Ternyata nggak ada yang salah karena masih ngeraba gitu. Ternyata nggak ada yang salah loh. Jadi ini keyboardnya sih rasanya kayak masih ngeraba ya, tapi bener semua dan udah bisa langsung cepet gitu. Dan suaranya tuh ini ya, silent. Kalau menurutku keyboardnya ini silent. Kalau ditekan nggak terlalu yang berisik. Nih, ini nekan tombol tuh nggak kedengeran loh. Jadi enak banget nih buat kerja di tengah malam gitu. Kita coba lagi ya. Ya enak banget sih. Halus banget, keyboardnya itu halus, terus dia nggak ada suara, hampir silent ya. Cuma bagian ini aja yang ada suara nih, spasi barnya. Tapi ini huruf-hurufnya nggak ada suaranya. Untuk keyboard kita coba tekan FN berapa nih? Nah ini level 1 udah terang banget ya. Kalau kita pencet lagi, tambah terang lagi. Dan ini maksimal, jadi ada 3 tingkat. Untuk yang maksimal ini jadi terang banget ya. Ya, yang maksimal terang banget. Coba kita turunkan lagi ya. Ini mati, ini level 1. Nah, level 1 ini udah kelihatan banget. Jadi cukup level 1 udah cukup kalau buat saya pribadi ya. Mantap. Dan ini enternya juga ada kuning atau kehijauan gitu, jadi lebih mencolok ya. Oke, sekarang kita ngetes kamera, dan ini resolusinya sih kalau ngeliat ininya HD ya. Dan ini dengan cahaya yang biasa aja sih. Lumayan bagus ya sebenarnya. Tapi nggak yang istimewa juga kalau dibandingin sama kamera selfie HP ya, bagusan HP ya tetep ya. Tapi menurut saya sih ini udah lumayan banget sih, ya kan? Ini udah lumayan banget sih. Buat video call sih udah cukup ya. Lebih dari cukup gitu. Oke, untuk kamera nggak ada masalah ya. Sangat cukup sih kalau buat saya pribadi ya. Nah, kita akan ngetes mikrofonnya ya. Katanya ada noise cancellingnya. Saya nggak tahu suaranya sebagus apa. Jadi ini saya buka aplikasi voice recording. Izinkan mengetes. Ini udah ya? Oh udah toh. Kita record langsung. Halo semuanya, selamat datang di channel saya yang keren ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan mari kita dengarkan bagaimana suaranya dengan saya ngomong jaraknya lumayan jauh ya dari laptop, jaraknya sekitar setengah meter nih. Ya udah kita dengarkan dulu. Oke. Halo semuanya, selamat datang di channel saya yang keren ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan mari kita dengarkan bagaimana suaranya dengan saya ngomong jaraknya lumayan jauh ya dari laptop, jaraknya sekitar setengah meter nih. Ya udah kita dengarkan dulu. Wah gila, bagus banget mikrofonnya ya. Dengan ngomong jaraknya jauh dari laptop ternyata kedenger jelas banget sih. Jadi saya kasih jempol banget lah buat mikrofon. Kameranya juga oke ya. Cukup lah, nggak yang oke-oke banget tapi cukup banget. Kalau siang hari mungkin lebih terang, lebih jelas lagi ya. Oke, untuk ngetes apanya ya? Mungkin ngetes layar sekalian ngetes kekuatan grafik mungkin ya. Kita tes sampai 4K coba. Nah, ternyata ini bukan 4K. Coba nyari yang 4K, guys. 4K video. Kayaknya videonya ini sih. Nah, ini nih. Bird iklan dulu bro, nggak apa-apa lah, nggak usah kita skip. Nah, kita play di resolusi tertinggi yaitu 4K. Nggak tahu ininya internetnya kuat nggak. Ini
screen kecerahan berapa nih? Udah maksimal ya. Seperti yang kalian lihat di video, di aslinya itu lebih tajam ya. Jadi yang di video ini nggak setajam aslinya sih. Kalau di aslinya lebih tajam, lebih tajam aslinya, serius. Ya kan, udah bagus banget kan. Oke, demikian tes layarnya ya. Oke, sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan ya. Setelah saya nyoba-nyoba, ada beberapa hal yang saya sukai banget. Yang pertama, saya suka semua komponennya sih, kecuali satu nanti saya sebutin. Jadi layarnya oke, kameranya cukup, kemudian mikrofonnya bagus ya, termasuknya menurut saya bagus. Kemudian keyboardnya enak, silent juga, empuk. Kemudian desainnya bagus lah. Untuk port sih cukup ya, USB Type A Type E ada 3, Type C 1 ya cukup lah, ada HDMI. Headphone-nya dia yang combo, saya nggak terlalu suka, tapi nggak saya masukin kekurangan juga karena rata-rata udah begitu. Dan speakernya enak ya. Jadi overall sih ini cukup. Kemudian speknya sih jangan tanya ya, dia Core i5-nya bertenaga banget. Kemudian Nvidia MX 350-nya juga udah terbukti dia tangguh ya. Kemudian bezelnya tipis, jadi ini slim, bobotnya nggak terlalu berat juga. Tapi ada satu nih yang saya kurang suka, tapi sebenarnya lama-lama terbiasa, yaitu ini. Oh ya, ada ininya juga ya, jadi secara fitur lengkap. Jadi touchpadnya itu dia tuh ngambang ya, karena ini bisa diklik. Bagian sini aja diklik, sini nggak bisa. Oh bisa masih. Jadi emang ini emang bener bisa diklik ya, nggak cuman gini doang, tapi bener-bener diklik, dipencet, akhirnya dia tuh ngambang gitu ya. Nih ada celah juga, dan dia tuh jadi kayak gini, ada suara tak gitu karena ngambang. Ini saya kurang suka sih, jadi kayak ringkih gitu ya. Nggak tahu kenapa Asus membuat desain yang seperti ini. Kalau saya sih kurang suka sih. Tapi ini tujuannya biar bisa diklik ya. Jadi buat misalnya ngeklik sambil ngedrag gitu loh. Misalnya gini, tuh. Jadi tujuannya buat ngedrag ya. Paling itu aja sih kekurangannya. Selebihnya sih menurut saya udah oke banget. Dia kepala chargernya juga kecil, jadi nggak menu-menuin ya. Karena zaman sekarang udah pada kecil-kecil sih charger. Oke, sekian menurut saya ini sangat recommended ya. Jadi buat kalian yang nyari laptop harga 12-an juta yang udah bisa buat ngedit video ya, buat ngedit foto, desain, ini udah bisa lah untuk dengan GeForce MX 350 2GB ya. Jadi ini sangat recommended. Dan desainnya juga emang cantik. Ada pilihan warna hitam juga. Keren, overall ini mantul kecuali satu tadi yang saya kurang suka, selebihnya mantap. Sekian ya review first impression dari laptop Asus VivoBook, tipenya berapa sih tadi lupa, K413EQ. Untuk daya tahan baterai itu diklaim 8 jam penggunaan untuk nonton video lokal ya. Jadi untuk kerja ngetik, browsing dan sebagainya itu saya percaya bisa mendekati waktu-waktu tersebut ya, 8 jam sekitar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam review ini. Subscribe belum subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.